Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin dari UPT SPF SD Impris Buta Tenang 2, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan pada kelas 6, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setiap peserta didik yang berada di dalam kelas kita adalah individu yang unik. Mereka memiliki perbedaan dalam berbagai hal, mulai dari kesiapan, minat, hingga gaya belajar. Sebagai seorang pendidik, saya bertanggung jawab untuk mengakomodasi kebutuhan beragam ini, agar mereka mencapai potensi terbaiknya. Oleh karena itu, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah awal yang saya lakukan adalah memetakan kebutuhan peserta didik. Asesmen ini saya lakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama adalah asesmen non-kognitif, yang bertujuan untuk memetakan minat dan profil belajar peserta didik. Pada tahap ini, saya memanfaatkan angket gaya belajar berbasis web untuk mengidentifikasi apakah peserta didik cenderung visual, auditori, kinestetik, atau kombinasi dari ketiganya. Informasi ini membantu saya menyesuaikan metode pengajaran yang paling efektif sesuai kebutuhan mereka. Selanjutnya, saya melakukan wawancara singkat dengan peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai preferensi belajar mereka serta kendala yang mereka hadapi. Tahap kedua adalah asesmen kognitif. Dalam asesmen ini, saya menggunakan media interaktif kuisis. Dengan kuisis, saya dapat dengan mudah mengetahui kondisi awal peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik dan mengukur pemahaman awal mereka terhadap materi pelajaran. Hasil asesmen ini membantu saya mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan bantuan tambahan serta peserta didik yang sudah siap untuk materi yang lebih menantang. Asesmen kognitif ini penting untuk menyesuaikan tingkat kesulitan materi yang diberikan kepada masing-masing peserta didik. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, peserta didik berbaris di depan kelas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri mereka. Setelah itu, saat memasuki kelas, peserta didik memindai barcode yang terpasang di pintu kelas untuk mencatat kehadiran mereka secara otomatis. Selain itu, mereka juga diminta untuk menggambarkan perasaan mereka dengan emoji yang sesuai, serta tanda tangan sebelum menekan tombol kirim. Langkah ini membantu saya untuk mengetahui suasana hati peserta didik pada hari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sudah siap semua ikut belajar? Kalau siap, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Setelah berdoa, saya membagi peserta didik menjadi 5 kelompok yang heterogen untuk memastikan bahwa setiap kelompok memiliki keragaman yang dapat mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif dan kolaboratif. Saya menentukan ketua setiap kelompok berdasarkan hasil asesmen kognitif yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami struktur, unsur-unsur, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat. Kemudian yang kedua, peserta didik dilatih untuk menganalisis cerita, menyusun alur cerita, dan membuat keputusan kreatif dalam membuat komik. Kemudian yang ketiga, peserta didik berlatih menyampaikan ide, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil kerja mereka. Jadi sebentar itu dipresentasikan hasil kerja. Nanti kita berikan di depan hasil kerja masing-masing. Kemudian
Yang terakhir, peserta didik belajar menggunakan perangkat lunak desain grafis Canva untuk pembuatan komik. Saya menunjukkan contoh sederhana komik yang didesain melalui Canva untuk memberikan gambaran kepada peserta didik tentang bagaimana mengatur panel-panel komik mereka. Selain itu, saya memberikan tips dan trik untuk membuat panel yang menarik dan mudah dipahami. Setiap anggota kelompok diberikan tugas sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Ada bertugas sebagai ilustrator yang bertanggung jawab menggambar karakter, latar belakang, dan objek lain yang dibutuhkan dalam komik. Ada juga yang bertugas sebagai penyunting audio yang bertugas merekam suara dan mengedit audio untuk setiap panel komik. Komik yang telah selesai kemudian dipresentasikan di depan kelas. Setiap kelompok mempresentasikan komik mereka kepada teman-teman sekelas dan guru. Presentase ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan hasil kerja kelompok mereka dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Setelah seluruh proses pembelajaran dengan integrasi teknologi pada pembelajaran berdiferensiasi melalui desain komik digital selesai dilaksanakan, langkah berikutnya adalah mengadakan pameran di depan kelas. Jadi ini adalah sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Selatan, di mana kalau kita mau mengetahui audio dari cerita ini, kita bisa scan barcode-nya di situ. Jadi dia bersuara itu komik. Saya suka mengedit pakai aplikasi Canva karena mengedit pakai aplikasi Canva itu sangat enak. Bisa memilih apa jenis saja, bisa memakai selera sendiri. Halo teman-teman, di belakang saya ada hasil karya kakak kelas kami dari SD Buta Tianang 2. Bisa kita lihat di sini karyanya sangat kreatif dan sangat luar biasa. Saya juga mau di kelas kami ada pembelajaran seperti ini. Itu hasil karya pertama kan, Nak? Tapi hasilnya sudah sangat luar biasa, mantap. Kembangkan terus ya. Ini merupakan pembelajaran yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh kelas 6. Karena dengan pembelajaran yang seperti ini bisa mengcover 3 gaya belajar dari peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah di SD Impres Buta Tianang 2 sangat mengapresiasi karya yang luar biasa ini oleh Pak Erwin. Dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi benar-benar mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa sesuai bakat dan minat dengan mengintegrasikan teknologi melalui desain komik digital. Ini luar biasa. Tahap terakhir dari integrasi teknologi pada pembelajaran berdiferensiasi melalui desain komik digital ini adalah melakukan diseminasi kepada para guru di Gugus 1 Kecamatan Tallo. Ada yang bertugas merekam suara untuk narasinya yang ada di sini, kemudian yang teman yang lainnya itu mendesain komiknya. Jadi dia berbagi tugas.